Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang pernah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Hari ini kembali bertemu dengan saya, Syofi dan Nabila di Berendo TVRI Bengkulu. Pemirsa, 2 April 2023 diperingati sebagai Hari Autisme Sedunia. Tentunya bertujuan untuk mengunggah kesadaran masyarakat terhadap anak-anak autis agar mereka dapat berdaya dan juga mandiri. Hari ini kita akan membahas dan mengupas tuntas mengenai peduli autisme. Tentunya saya sudah ditemani dengan narasumber kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini, yakni Mbak Dora Miranda, pemilik Nafar Brain Center. Selamat sore Mbak. Iya, selamat sore. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sudah siap ya Mbak memberikan edukasi kepada masyarakat di rumah. Baiklah pemirsa, langsung saja kita mulai diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Mbak tentang autisme untuk masyarakat di rumah. Baik. Autisme. Selamat sore ya. Perkenalkan saya Dora Miranda. Saya sebagai pendiri NBC, sekarang berubah jadinya Mbak, Nat Baca Center Bengkulu. Nat Baca Center ya, Nat Baca Center Bengkulu ini berpusat di Jalan Batanghari 3 di Bengkulu, dan sekarang sudah ada cabangnya di Arga Makmur Jalan Profesor Hazairin. Next insya Allah doakan Curup. Amin ya Mbak, ya. Semakin banyak semakin baik ya Mbak tentunya. Nah jadi memang untuk masalah autisme ya, autisme itu sendiri kan adalah gangguan perkembangan. Pada anak ada gangguan sensori, gangguan motorik, gangguan bicara, sosial, bahasa. Ada juga beberapa yang mengalami gangguan metabolisme tubuh. Nah, jadi dari gangguan itu semua, anak-anak ini ya ada yang lambat bicara, ada yang motorik halusnya tidak sempurna. Mungkin dia umur 2 tahun itu belum bisa menulis, belum bisa pegang pensil gitu kan. Kemudian gangguan sensori misalnya dia takut suara-suara. Takut misalnya suara blender gitu kan, takut pakai baju kemeja kayak gini, takut nginjek rumput. Ketakutan gitu. yang berlebihan seperti itu salah satu gejala autis juga ternyata. Iya. Kan orang masyarakat awam selama ini kan biasanya melihat autisme itu anak yang anak yang hiperaktif. Padahal anak-anak itu juga ada yang hipo ya, kebalikannya ya, yang diem. Ternyata nggak selalu hiperaktif tapi juga bisa hipoaktif ya Mbak ya. Diem aja tuh kan, atau sibuk dengan diri sendiri. Pokoknya ciri-cirinya itu ya mereka sibuk dengan dunia sendiri. Kemudian mereka susah kita jangkau. Maksudnya gini loh, kita ngelihat anak gitu kan, dia sibuk misalnya ciri banget tuh stimming, flapping, itu udah ciri-ciri banget. Oh, jadi memang ada ciri-ciri untuk anak autisme, salah satunya tadi ketakutan dan juga nggak bisa kita jangkau lebih jauh ya Mbak. Jadi untuk orang tua sebenarnya juga harus benar-benar memantau anak-anak di rumah agar nggak kelewatan ya dengan gejala-gejala tersebut. Nah, terkait dengan autisme, kenapa sih sebenarnya bisa terjadi autisme di dalam seseorang gitu Mbak? Ya, untuk autisme itu sendiri kan penyebabnya masih misteri ya. Tapi beberapa
beberapa ananda yang kita tangani termasuk anak saya sendiri. Nah itu saya kan melalui jalan yang panjang. Pertama itu kita cek lab dulu. Iya. Cek lab dulu, saya cek DNA itu memang ada kayak ada apa sih tidak berkembangnya sel, terus kemudian gangguan DNA. Tapi pada dasarnya untuk autisme itu sendiri sih intinya ada dari bawaan lahir, ada yang buatan. Bawaan lahir yaitu memang mungkin karena gen, faktor gen. Tapi kalau yang buatan sering kan kita autis, lu sibuk handphone, itu bukan autis, jangan. Autis itu berat loh. Iya. Aku masih sering ngelihat apa sih anak-anak zaman sekarang atau yang anak-anak ibu-ibu yang lagi ngumpul-ngumpul, ya sibuk ini sibuk autis itu tadi loh, berat, gangguannya banyak. Jangan dijadikan candaan ya, Mbak. Jangan banget. Kadang apa ya, sedih juga sih, kadang teman sendiri masih ngeliat apa sosial story-nya, pada sibuk nih, lagi nunggu antrian, sibuk autis nih. Autis lu. Ya bukan suatu candaan Enggak, jangan karena banget. kondisi seseorang itu enggak harus dijadikan candaan Iya, ya Mbak, memang betul. berbeda-beda kondisinya Iya. juga. Nah mungkin terkait dengan NBC nih Mbak, NBC ini sebenarnya apa dan tujuan terbentuknya NBC ini apa Mbak? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat. Baik, NBC itu terbentuk tahun 2018 ya. Itu setelah saya pulang ke Bengkulu kembali dari pendidikan. Nah, NBC itu pusat belajar untuk anak-anak spektrum autisme dan berkebutuhan khusus lainnya. Jadi memang diawali dengan pengalaman diri sendiri, Ananda saya itu susah mendapatkan sekolah atau pendidikan ya, pendidikan yang menurut saya yang cocok nih buat anak autisme. Nah karena setelah saya terjun langsung ke dunia ini ya memang pada dasarnya walaupun mereka autisme tapi gangguan mereka kan berbeda Mbak. Antara yang satu anak dengan yang lain itu berbeda. Misalnya anak yang satu itu gangguannya tadi sensori audionya terganggu, yang ini tidak. Ada juga yang terganggu sensori vestibularnya, yang ini tidak. Jadi makanya untuk di NBC itu anaknya dalam satu kelas itu ada 2 guru dengan kurikulum pun yang berbeda sesuai dengan hasil screening awalnya. Iya, berarti Jadi memang maksudnya khusus ya, khusus maksudnya agar bertujuan untuk anak-anak ini makin berkembang, minimal diterima oleh masyarakat nggak melihat mereka aneh. Iya. Gitu. Berarti memang analisis setiap anak itu berbeda ya Mbak. Beda. Itulah tujuan dibentuknya NBC untuk pendalaman lagi kepada anak-anak apakah dia mengalami autisme yang tipe mana nanti Iya, ya Mbak, betul. mungkin dikategorikan lagi nih. Kalau misalnya anak-anak nih misalnya mereka autis tapi nggak punya biaya nih Mbak, tentunya penanganannya juga mungkin kurang nih. Gimana sih Mbak kalau misalnya orang-orang dengan autis tapi nggak ditangani dengan baik dan juga dengan orang yang tepat, apa nanti hasilnya? Ya, baik. Untuk sekarang di Bengkulu itu kan banyak ya sekolah-sekolah. Contohnya NBC ya. Iya. Jadi memang kalau saya sih, insya Allah sih kalau memang orang tuanya mau dibantu, insya Allah kita bantu. Kadang ada juga loh yang nggak mau dibantu. Maksudnya ini loh kita ada, ayo kita sama-sama nih berjuang untuk kemajuan anak-anaknya, gitu kan. Nah kemudian untuk sekarang kurikulum kayak di sekolah-sekolah inklusi, sekarang udah banyak nih sekolah inklusi di Bengkulu tuh udah banyak. Tapi mungkin memang mohon maaf mungkin mereka setelah kita sharing-sharing ketemu ya Mbak ya antar guru, mungkin ya SDM-nya emang kurang training, pelatihan gitu kan. Nah di NBC sendiri bisa sih. Kalau misalnya ada guru-guru pendamping yang mau belajar ya silahkan, terbuka. Dan untuk orang tua yang mau belajar juga silahkan, gitu kan. Maksudnya gini, orang tua yang mungkin tidak mampu kurang mampu, itu sebenarnya maju aja. Ajarin apa aja, mulai dari bina dirinya, misalnya pakai baju sendiri, itu sudah terapi di rumah. Nulis sendiri, yakin aja kalau apapun yang kita ajarin ke anak-anak ya insya Allah ada tujuan, ada hasilnya, ada perkembangan ya gitu. Berarti memang orang tua harus berperan proaktif juga dengan Sangat. anak-anak yang autis ya Mbak. Kalau misalnya nggak ditangani itu gimana Mbak? Nanti anak-anaknya pada saat dia dewasa itu gimana dengan fungsional tubuhnya sendiri nih misalnya? Makin tenggelam.
Jadi kan itu tadi mereka susah digapai, kayak ada berada di tempurung gitu kan. Jadi ya kalau memang didiamin ya lama-lama ya makin lama makin tenggelam, makin susah kita jangkau. Makanya kalau anak-anaknya masih kecil-kecil ya lebih baik emang dari kecil Oh, lebih baik. diterapi atau ditangani gitu. Jadi kalau misalnya dari semakin kecil dia ditangani, maka semakin baik juga nanti prognosisnya ya Mbak, Iya. untuk progresivitas Iya. dari perkembangan otaknya salah satunya berarti Mbak ya. Benar, golden age juga kan. Biasanya dari umur berapa Mbak itu? Umur 18 bulan itu sudah bisa ditangani ya. 18 bulan. Normal sih 24 bulan atau 2 tahun. Nah, untuk untuk batasan nggak ada sih, walaupun dia udah dewasa. Nggak ada batasannya. nggak ada, Tentunya nggak ada silakan. batasan untuk selalu belajar ya Mbak ya. Baik Nggak. pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.